Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila wajhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Summa ila muslimin wa misalatina al-alamin wal imamatil mujtahidin wal ulama'i al-'amilin wa suhbatil muhaqqiqin ila wa ala tawahhum min mashariqil ardi ila magharibiha wa nahsu ila al-mustaqim al-'azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'ali wa sallallahu alaihi ila al-muslimin ila al-wasila al-sahabat Muhammad Maulid Tawila wa Sidat Rahman Sikap وأولاد إسماعيل الشيخ وأصحاب المختار وإخوان المسلمين إلى الحبيب عبد الله بن أبي بكر العين الشيخ بكر بن عبد الله بن عبد الله بن سعد بن الحبيب الشيخ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أولاد أبي عبد الله بن بكر العين ثم إلى الشيخ علي بن أبي بكر سكران والحبيب عبد الرحمن بن الشيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن الشيخ علي ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم والحبيب حسين بن شهر
Musa dan Syekh Mahmud Syekh Ma'ruf Jamal Ismail Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqus Syekh Ali bin Abdul Abbas Habib Hussein bin Umar bin Abdul Rahman Al-Aqus والآخرين من سمعنا الحبيب عبد الله بن الحداد والحسن بن عبد الله بن الحداد ثم إلى أنواع الحبيب أحمد بن زيد الحبيش والحبيب أحمد بن عمر بن سلول الحبيب عبد المحمود نجيب والحبيب بن محمد بن الحبيب عبد الله بن سلطان بن سلطان بن سلطان الحبيب عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حكيم ثم إلى الحبيب عبد الله بن رشاد والحسن بن عبد الله بن رشاد والحبيب بن عبد الله حسن بن عبد الله بن رشاد ثم إلى الحبيب والحبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن شيخ النبي بن شيخ عبد الله بن محمد وفضل أن الله يعلم درجات من الجنة ويعلم على بركات وأسرار بعد أموات لا حوضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqilan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Sebuah Muqasul Kafaini sudah ya? Tumal madmadatu ya, sunnah wudu berikutnya setelah membasuh dua telapak tangan adalah berkumur wal istinsyaku dan istinsyak itu menghisap air ke dalam hidung, wal istinsaru dan istinsar itu membuang air dari hidung yang tadi dihisap. Kalau kita sisihin air yang kita hisap, buang. Itu sunnah, jangan ditolak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah walafiat, panjang umur, iman Islam, nikmat ilmu. Ya, nikmat zahir sudah. Apa nikmat zahir? Kita makan, udah belum? Makan pagi sarapan, udah. Makan siang, dah. Makan sore, dah. Makan malam, sahur. Nah, itu nikmat zahir namanya. Kita tidur udah belum? Nikmat zahir. Sebagaimana zahir kita punya hak buat istirahat, buat kita kasih kesenangan, maka batin juga perlu kasih asupan, kasih suplemen biar batinnya agak redup. Apa suplemennya batin? Itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat gak asal taat. Taat doang belum tentu taat. Ada orang zahirnya taat tapi sejatinya maksiat. Jadi Allahu Akbar tapi di hatinya cuma lagi maksiat sama Allah. Gimana? Merasa sama taat. Allah lagi kan sholatnya rajin, lima waktu sunatnya. Itu ngerasa ujub. Yang dihadapinya diucap Allah Akbar tapi di hatinya di akbarin adalah dirinya. Ya, yang digede-gedein, yang dibangga-banggain adalah dirinya. Jadi tempatnya di musola, yang diucapin Allah Akbar tapi hatinya lagi maksiat sama Allah. Begitu ya. Dia taat,
din itu kita merasa ubudiyah. Nah, kita ngaji ini merasa juga belum bisa, merasa banyak kekurangan. Bukan ngaji biar sempurna, ngaji biar teroboh kekurangan yang ada di diri. Makin ngaji makin kurang, makin ngaji makin kurang. Ya, makin ngaji makin berubah kita ini ya Allah. Ternyata banyak kekurangannya kita nih, kita sadar ternyata makin ngaji makin banyak kita ya. Maka alhamdulillah kita ditarik sama Allah, betul sama Allah, di langkahnya ditarik ke sini itu dengan niat. Kalau nggak niat sia-sia. Niat itu yang membedakan amal ya. Mudah-mudahan kita langkahnya kemarin ini diterima oleh Allah. Amin. Niat kita diterima, walaupun masih ya kakak-kakak niatnya masih ada kadut, mudah-mudahan diterima ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen memposisikan seperti orang-orang saleh, walaupun kita bukan orang saleh, kita pengen seperti orang saleh. Gitu kan? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan lalu kita membahas sunnah wudu, membasuh dua telapak tangan sebelum memasukkan telapak tangan ke wadah air berwudu. Sunnah itu sendiri. Ada sebagian ulama menurut Imam Hamili kemarin bahwa itu bukan bagian dari wudu, laisa min wadha'i fil wudu itu mah, tapi yang mutamat itu sunnah, termasuk sunnah wudu. Habis membasuh dua tangan, kan tangan masuk ke wadah, ambil air ya. Buat apa? Berkumur, pakai summa. Jadi tertib tuh, basuh dua tangan dulu, kemudian berkumur. Apa sih berkumur itu? Kumur itu asalnya secara bahasa diambil daripada matoh itu diambil dari kata al-maqtu. Apa artinya man? Bahwa wad'ul ma' bil fami, ngeletakin air di mulut, itu namanya berkumur. Secara bahasa kita minum, letakin aja air di mulut, itu matoh. Itu secara bahasa. Kita minum es, ya letakin air, sedot es kebo, air, itu secara bahasa berkumur. Cuma secara syariat, secara istilah fikih, berkumur itu nih, kumur nih adalah memasukkan air ke dalam mulut. Tuh, seenggaknya begitu, cuma dimasukin. Tapi yang paling sempurnanya adalah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian diputer-puter di dalam, dikumur-kumurin, kemudian baik dilepehin atau tidak, gitu ya. Ali sayang-sayang habis makan jengkol sama petek, sedap nih kan, baunya telur aja dah airnya, sayang-sayang, begitu tuh. Baik ditelan ataupun diludahin kembali airnya, itulah namanya berkumur. Kalau tadi kan cuma letakin air doang, naruh air di mulut, tapi saya itu bukan hanya letak, tapi dikumur-kumurin di dalamnya, dan baik dilepehin atau tidak gitu. Tapi kalau pengen sempurna, ya dia lepehin, dibuang, jangan sampai muncrat kemana-mana, pelan-pelan gitu. Jangan disemburin ke temannya. Sembur jangan ya, karena itu menjijikkan ya. Kalau orang dulu yang lagi sambet datang ke orang tua, di sini sembur Pak, sehat gitu. Habis makan jengkol kan enak tuh, sedap gitu. Ketika berkumur sunnah kita menggosok-gosok gigi pakai tangan, baik pakai kelingking atau pakai telunjuk jari tangan kiri, sunnah digosok-gosok gitu tuh, digosok-gosok pakai tangan. Wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma'i fil fami, dan hasil asalnya sunnah dapat dengan meletakkan air di dalam mulut, baik dikumurin atau tidak, baik diputerin ke seluruh mulut baik atau tidak.
kecil tuh asal sunnah biar dapat sunnah bulan Ramadan. Tapi kalau pengen sempurna, dia umur-umurin, dia gerak-gerakin, dia puter-puterin ke seluruh bagian mulut, kemudian dilepehin, gitu ya. Itu berkumur. Sunnah hukumnya. Dan juga sunnah juga mensyaratkan di dalam berkumur. Kencengin, putar-putar rambut. Namanya mubalah. Bahkan sampai tenggorokan. Biar apa? Biar kotoran-kotoran yang ada di mulut, gitu, ya. Namanya mubalah. Kecuali bagi orang puasa, maka makruh mubalah. Kenapa makruh? Karena takut membatalkan puasa. Tuh, takut tegelan puasanya batal. Itu surahnya mubalah. Mubalah itu akhirnya disampai ke tenggorokan, sampai di tenggorokan, kemudian di apa itu ditiup pakai nafas dari tenggorokan, ya keluar, ya. Itu caranya. Umur ini secara di dalam mazhab Syafi'i ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Dan tapi menurut Imam Ahmad ini wajib. Hingga orang kalau wudunya nggak berkumur maka agak sah menurut mazhab Imam Ahmad. Jadi kita ngejaga daripada wudu kita ada ulama yang kagak ngesahin kumur dah, gitu ya, berkumur. Tuh, kumur ya. Dalilnya mana berkumur ini? Dalilnya, dalil berkumur. Dalilnya adalah lilit tiba, mengikut sunnah, mengikut perilaku Rasulullah. Karena Rasulullah cara wudunya begitu, berkumur. Dalil sunnahnya nih, yang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim. Juga di dalam Sahih Muslim ini, "Mamikum rajulun yang yumadmidu wa yastanshiqu fa yastanthira atau fa yastanthiru illa kharrat khataya wajhi wa khayashimihi." Dalam kitab Sahih Muslim daripada Sayyidina Umar bin Absah radhiyallahu anhu. Dalilnya nih, tidaklah dari kalian seorang laki-laki yang berkumur dan istinsah kemudian dia mensisihkan airnya, disisihin, dibuang. Nabi illa kharat, melainkan gugur dosa-dosa yang ada di muka, kesalahan-kesalahan yang ada di muka, wa khayashimihi, dan yang ada di rongga hidung. Memang ada kesan banyak muka kita kali ngelihat cewek di jalanan, ya, lagi naik motor, ya tiba-tiba ngelihat cewek pakai celana pendek, pakai kandut doang, motor kan itu kata ya aja. Terus muka kita habis apa, cipika-cipiki kondangan, ketemu temen reuni, itu kata ya aja. Dengan kita berkumur, ya, mencium, menghirup parfum wanita yang bukan mahram, begitu, itu khataya. Kalau orang berkumur, istinsyak dan istinthar, maka keluar dosa yang ada di wajah. Itu kumur doang. Bagaimana kalau membasuh muka yang wajib? Ini sunnah, jadi bisa nguburin dosa. Ya, kita dibantu sama Nabi Muhammad SAW. Dosa minta digugurin pakai sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kedudukan sunnah itu, jangan disepelein. Sunnah ini jangan disepelein, kita nggak tahu rahasianya. Nabi aja yang sempurna ngelakuin. Nabi yang udah yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi yang dosanya sudah diampuni, kagak ada dosa, Nabi tetap berkumur, dan Nabi tetap istinsyak, Nabi istinsar. Kita yang berbuat dosa, nanti kata di set nih darah kita, wah dosa mulu, hitam dosa kita pengkat. Tapi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, niatnya ittiba. Kalau di dalam hatinya ada ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, enggak kita ninggalin sunnah, bukan karena sunnahnya, pengen lekat, pengen nempel dengan Rasulullah. Apapun caranya saya pengen sama Rasulullah.
begitu. Walaupun dengan sunnah, saya pengen ada Rasulullah di dalam diri saya, begitu. Ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Begitu tuh. Bila mana Rasulullah ada di tengah-tengah kita aja, maka dosa, maka seksa akan nyingkir, penyakit akan menjauh, segala apa mara bahaya akan jauh. Kalau Rasulullah ada di antara, namanya disebut, sunnahnya dilakui, cahayanya akan nempel di kita, maka akan sirna segala kejahatan dan dosa-dosa yang ada di diri kita. Begitu tuh kedudukan Rasulullah. Jangan nyepelin sunnah. Jangan nyepelin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melakukan sesuatu melainkan di situ ada hikmah, melainkan di situ ada nur, melainkan di situ ada wahyu, melainkan di situ ada perintah Allah. Walaupun sunnah, tapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap yang Rasulullah lakukan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan, tidaklah Rasulullah berbuat, bukan hanya mengucap, perbuatannya pun Rasulullah itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yaf'alu 'anil hawa wa ma yuqirru 'anil hawa. Diamnya aja Nabi mah wahyu, diam. Nabi berkata wahyu, Nabi ikrar wahyu. Semua gerak dari Rasulullah itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kalau yang tahu sirru af'ali Rasulullah, sirnya perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa naikin derajat cuma umur doa kalau kita ingat Rasul. Bisa naikin derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Gak wajib memang berkumur. Dalilnya tadi ya. Begitu. Dalilnya berkumur. Di riwayat daripada Sayyidina Umar bin Absah, Amr bin Absah bin Umar, Amr bin Absah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih ya. Terus sunnah wudu berikutnya adalah istinsyaq. Istinsyaq itu artinya masukin air lewat hidung, itu namanya istinsyaq. Sunnah tersendiri. Apa sih hikmahnya berkumur sama istinsyaq? Agar mengetahui bau dan rasanya air. Ini ada najis kagak? Ini rasanya ada rasa-rasa najis enggak? Gitu. Itu faedahnya. Asal faedahnya begitu tuh. Di luar itu yang kita tidak tahu. Di situ hanya Allah yang tahu. Di situ hanya Rasulullah yang tahu rahasianya di dalam berkumur dan istinsyaq. Kita sudah aman nabi syariat. Sami'na wa ata'na aja. Rasulullah lakukan, kenapa yang terberkum? Karena Rasulullah melakukan. Tidaklah Rasulullah melakukan itu, melainkan di dalamnya ada rahasia yang kita tidak paham. Gitu ya. Istinsyaq. Istinsyaq itu secara bahasa ma'khudun minan nasyaq, diambil daripada nasyaq. Nasyaq itu syamul, mencium air. Mencium air. Begitu tuh. Jadi biar tahu ini baunya, bau apa ini? Bau kencing, bau apa? Dengan istinsyaq rasa. Ini air apa kencing kucing, apa kencing tikus, apa kan di kalau udah tahu kencing. Ini bau apa ya? Kok asam gini? Jangan disedot. Gitu tuh. Ini kok asam, agak asam, kok agak pahit, agak jelek nih rasanya. Ya orang orang kencing kucing itu bisa begitu ya. Jadi biar tahu rasanya air tuh faedahnya istinsyaq. Wa huwa afdalu minal marad. Istinsyaq itu lebih utama daripada berkumur. Al istinsyaq wa huwa afdal minal, lebih utama, lebih afdal daripada berkumur. Gitu. Kenapa? Lianna Abu Thawr min a'immatina qala bi wujubil istinsyaq dun al-marad. Karena menurut Abu Thawr, menurut Imam Abu Thawr, mazhab Abu Thawr,
Istinsyaq itu wajib, enggak berkumur. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal dua-duanya wajib, enggak dilakuin. Nah, wa mahallul madmada afdal min mahallil istinsyaq. Cuma tempatnya kumur lebih utama dari tempatnya Mana tempatnya berkumur? Mulut. Tempatnya istinsyaq hidung. Binisbah tempat lebih utama tempatnya tapi binisbah perbuatan istinsyaq lebih afdal. Melihat ada ulama yang mewajibkan. Ya, melihat tempat mahallul madmadah afdal min mahallil istinsyaq. Tapi melihat perbuatan istinsyaq lebih utama dari madmadah. Mengapa? Karena ada ulama yang mengatakan wajib ya istinsyaq, bukan berkumur. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua alasannya kenapa mahallul madmadah lebih utama, tempatnya berkumur yakni mulut lebih utama daripada hidung, karena mulut itu tempatnya zikir dan qiraah. Tempatnya zikir dan qiraatul Quran, baca Quran tuh ke mulut. Ada nggak orang baca Quran pakai hidung? Bisa nggak baca Quran pakai hidung? Itu orang India. Ya, India kan kalau nyanyi pakai hidung. Coba deh nyanyi. Coba nyanyiin pakai hidung dulu. Ya. Kalau baca Quran memakai mulut, bukan pakai hidung. Oh iya, kayak lagunya Nisa Sabian, pakai hidung dulu kan, sebelum dia nyanyi. Nah, kalau Al-Quran kagak bisa pakai hidung, gitu ya. Harus mulut. Makanya dari situlah mengatakan mahallul madmadah itu lebih utama dari istinsyaq. Nah, yang paling utama yang akmalnya, yang sempurnanya istinsyaq bagaimana? Wa yahsulu aslu sunnah fihi bi idkhalil ma'i fil anfi. Dan hasil asalnya sunnah pada istinsyaq dengan memasukkan air di hidung, masukin aja air hidung cukup, itu dapat sunnah. Sawa'un jazabahu, baik dia narik dengan nafas ataupun tidak. Pokoknya letakin air di hidung itu udah hasil sunnah dapat. Tapi kalau pengen dapat yang sempurna, dia apa? Fa'in arada akmal nasara. Kalau pengen dapat yang sempurna, ditarik pakai apa? Pakai nafas, tarik pakai nafas, kemudian dikeluarkan. Gitu. Setelah ditarik pakai nafas, di sisi lagi keluarin, biar kotoran-kotoran yang ada di hidung keluar semua. Ya, yang kencang-kencang, nanti yang hijau-hijaunya itu keluar. Gitu tuh. Yang kencang-kencang biasa aja. Nariknya juga jangan kencang-kencang. Tuh. Takut keselak. Aslinya ngisepnya sedikit aja, hawanya aja, biar adem. Jangan sampai banyak-banyak akhirnya nyampe ke otak pedes gitu ya. Faedahnya istinsyaq itu, manfaatnya dari segi kedokteran, dia itu ngobatin penyakit polip ya. Ya, yang orang misalnya sinus. Ya, begitu tuh. Biar orang gak puyeng, pusing, ya, biar gak stres, adem gitu tuh. Tuh ada hikmahnya yang kita tidak paham. Setiap syariat itu ada hikmahnya. Yang hikmah itu Allah sembunyikan. Biar kita ibadahnya karena sami'na wa ata'na, bukan karena kalau kita dikasih tahu semua ada bonusnya, orang bakal taat semua, tapi taatnya bukan karena Allah, tapi melihat hikmah yang Allah berikan itu. Makanya sengaja ada ibadah yang kita gak ngerti hikmahnya, biar apa? Faedahnya ta'abbud. Ta'abbud itu sesuatu yang kita tidak pahami. Mala yu'malu ma'nahu, bahasa Arab gak dipahami. Mengapa bersuci pakai debu? Bukannya makin kotor, tapi di situ ada hikmah. Mengapa membersihin najis mughalladah pakai debu? Ada hikmah yang kita gak paham.
Ada hikmah yang kita paham. Takut kata Imam Malik, maka di madzhab Malik itu sunnah. Karena anjing kagak najis menurut madzhab Imam Malik. Anjing mana boleh dimakan menurut madzhab Imam Malik. Tapi menurut madzhab Syafi'i nggak boleh dimakan. Itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, haram gitu. Walaupun hewan yang haram dimakan, walaupun dipotong, cara membunuhnya tetap kagak boleh. Pengen makan macan dipotong, tetap kagak boleh. Disembelih gitu biar halal, kagak boleh. Ya, dipotong itu buat korban, nggak boleh. Menurut mazhab kita nggak boleh, haram. Haramnya haram. Kita harus iltizam sama mazhab. Ikuti, patuhi. Kita mazhab Syafi'i udah ikuti. Nanti domelin disentil sama Imam Syafi'i. Nanti ngaku-ngaku tapi kagak nurut teman. Iya, bukan berarti nggak boleh. Jangan campur adukan ajaran, gitu. Alfik namanya, jangan campur adukan ajaran. Nanti diklaim sama ini dan itu. Gitu ya, bisnisya. Nah, tata cara istinsak sama madmadah tuh boleh digabung, boleh dipisah. Antara kumur sama istinsak boleh digabung, boleh di. Cuma wal jam'u afdal, wal jam'u bainahuma afdal. Menggabungkan antara kumur dan istinsak itu lebih utama daripada memisah. Digabung antara kumur sama istinsak digabung. Kenapa? Di antara riwayat Abu Sahihah. Karena riwayatnya itu lebih sahih, kata riwayatnya. Jadi kita ngaji bikin sebenarnya yang capek ulama dulu. Dibikin kaul begini, dibikin peraturan, dibikin itu nggak sembarangan. Cacah dalil, nyari dalil, nyari hadisnya, nyari istinbat dari ayat dari hadis, capek mereka tidur, mereka catat hasilnya, mereka tahu, mereka luar biasa. Kita tinggal enaknya doang, tinggal ngaji doang ya ini udah. Tinggal ngaji doang kita juga pada kagak ada yang mau. Ulama dulu tuh mereka tinggalkan tidur malam, mereka tinggalkan tidur siang. Mereka pindah dari negeri ke negeri buat nyari ilmu, buat ngebedah ilmu, nyari hadisnya. Dari negeri ke negeri berbulan-bulan, bertahun-tahun, gak kenal hari, gak kenal tanggal, begitu tuh. Kalau kita kan walaupun gak kenal, pokoknya tanggal 1 ingat semua, gajian, tuh. Kalau kita mah gak ingat nih hari apa gak ingat, tapi giliran tanggal 1 semua gak ingat semua, gitu ya. Ya, ulama dulu tuh gak ada yang ingat nih hari apa, tahu-tahu udah lama aja, tahu-tahu udah bubaran aja, udah jebolan gitu ya. Saking mereka itu perjuangkan agama buat kita tinggal nyaplok doang. Kita mau udah tinggal nyaplok, bukan dihidangin lagi, disuapin kita mah. Kamu lama dulu, ini udah tinggal makan, nggak usah capek-capek, nggak usah ngegiling, nggak usah nanam, caplok aja nih. Nih kata ulama, nih udah jadi. Gak ada yang mau, siapa yang salah? Yang salah kita gak mau makan. Jadi kalau ada ayam kelaparan di Lumbung, jangan salahkan. Itu tuh ulama udah banyak, kita udah banyak, di mana-mana ada pengajian, tapi kita masih nggak tahu. Jangan salahkan ulama, jangan salahkan percetakan di mana-mana. Segala media sudah dipermudah sama Allah, tinggal kita ya. Jadi menggabung lebih utama dari mana? Dalilnya mana? Disihatihi fi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat katsiratin. Karena sahih, karena sahnya nih hadisnya di dalam wudunya Rasulullah SAW di dalam riwayat yang banyak. Fi sahihaini, maka di dalam hadis Bukhari Muslim wa ghairihima, dan di dalam selain sahihain. An Abdullah bin Zaid, daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, di sifat wudu, menerangkan sifat wudunya Nabi Muhammad SAW. Subhan sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam wadah. Famat mata wasna syakha, maka Rasul berkumur dan istinsyaq min kafin wahidah, dari satu telapak tangan. Yaf'alu dzalika salasan, 3 kali. Juga hadis ini diterangkan dalam kitab Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan lain-lainnya, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Coba perbuatan Nabi dipindahin ke kita. Sunnahnya Nabi ditularkan ke kita. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak tahu dikirimnya Nabi itu
buat ngelakuin perilaku pada Allah yang benar, gimana cara wudhunya yang benar, buat ngadep ke Allah gimana. Rasulullah dikirim, bukan hanya Rasulullah, sahabat dikirim, bukan hanya sahabat, tabi'in, bukan hanya tabi'in, terus ulama, terus dari guru kalau pakai. Fajazahumullah khairan, fajazahumullahu khairan, fajazahumullahu ahsanan. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka, dan mereka adalah orang-orang tua kita, pendahulu kita, dan ulama-ulama kita. Kita kenal Islam, kenal Allah, kenal Rasul, kenal syariat. Makanya doakan para pendahulu-pendahulu, tokoh-tokoh yang ada di sini, masyayikh yang ada di bilang, ulama-ulama sini yang mempertahankan Islam hingga kakek kita, orang tua kita, bahkan kita mencicipi manisnya ini Islam, manisnya syariat. Jasanya siapa? Jasanya pendahulu. Melawan Belanda sambil ngaji sambil bawa senjata, senjatanya menggeruncing, tasbih, senjatanya macam-macam, wiridan, sambil ngaji mereka itu sambil waspada. Kita mah nggak ada yang sambil ngaji sambil bawa senjata, nggak ada. Kita mah tinggal ngaji doang. Yang orang dulu perjuangkan. Makanya jasa-jasa ulama dulu tuh harus dikenal dengan apa? Bacakan Fatihah, doain di dalam setiap sholat. Jadi menggabung lebih utama. Bagaimana cara menggabungnya? Nih caranya ada 3. Bagaimana sih dobitnya menjamak? Ayat ma'bainal madmadah wal istinsyaq bil ghurfah. Antara berkumur dan istinsyaq digabung dalam satu cidukan. Gitu. Cuma ada 3 caranya. Jamaknya ada 3. Pertama al-ula ayat tamadmada wa yastanshiqa bi thalasi ghurafin. Dia berkumur dan istinsyaq dengan 3. Cuma 3 kali cidukan. Bagaimana caranya? Ya tamadmadu min kulli minha thumma yastanshiqu. Ya tamadmadu min kulli minha thumma berkumur dari tiap cidukan itu, kemudian cuma 3 kali doang. Begini cara. Ini wadah atau keran, berkumur, kemudian dari 1 cidukan, 2 berkumur, istinsyaq, 3 berkumur, jadi gitu, tarik ke atas, berkumur, istinsyaq. Ya tamat madu min kullin, ya tamat madu min kullin min thumma yastanshiq. Gitu. Habis kumur, istinsyaq, habis kumur, itu termasuk menggabung karena digabung dalam satu cidukan doang. Cuma 3. 1 cidukan buat kumur sama istinsyaq. 1 harus paham. Ini yang paling utama. Caranya paling utama, paling afdal nih. Gitu. Di annahal afdal. Ini yang paling utama caranya ini. Bagaimana cara kumur, istinsyaq, kumur, istinsyaq, kumur, istinsyaq. Gitu ya. Tangan 2 enggak bisa? Hah? 2 tangan gini enggak apa-apa. Apa harus 1? Apa harus 1? Nabi pakai kafir wahidah. Andai kata tangan 2 pun ya kalau, tapi Nabi tadi itu di riwayat Abdullah bin Zaid itu dijelasin min kafin wahidah, sore ya. Yang kalau yang lain enggak jelasin, tapi di situ hadisnya Abdullah bin Zaid sore. Itu kan. Cara yang kedua menjamak juga masih digabung. Cara yang kedua dia berkumur dan istinsyaq dengan 1 cidukan. Cuma caranya 1 cidukan doang nih, 1 cidukan. Cuma ya tamat madu minha alasan cuma yastansyiqu minha ada. Gitu, 1 cidukan doang. Kumur 3 kali, istinsyaq 3 kali, 1 cidukan. Kumurnya 3 kali, istinsyaqnya 3. Kalau tadi kan kumur, istinsyaq, kumur, istinsyaq, kumur Kalau ini 1 cidukan, 3 kali kumur dulu, habis itu istinsyaq 3 kali keburu kali, buru habis. Habis gitu ya, caranya begitu. Paham kan? Cara yang kedua apa? Cara yang pertama begini, 1 di kumur, istinsyaq, kumur kedua 1 cidukan, kumur 3 kali, istinsyaq 3 bisa. Tapi digabung cidukannya, jadi dobitnya jamak itu cidukannya buat 2. Yang ketiga caranya ayat tamat man wa istansyiqa bi ghurfatin.
dia berkumur dan istinsyak dengan satu cidukan. Ya, satu cidukan. Cuma sekali-sekali. Ya tamat madu min amarrah tsumma yastansifu minha marrah. Cuma satu. Kalau pertama kan 3. Ya, 3 kali cidukan. Ini yang kedua nih satu-satu. Kalau yang pertama itu 3 kali cidukan. Kalau yang kedua 1 cidukan cuma 3. Kalau yang ketiga 1 cidukan, caranya kumur sekali, istinsyak sekali. Kumur sekali, istinsyak sekali. Cuma 1 doang cidukannya. Kumur sekali, istinsyak. Kalau tadi kan 3. Kalau yang kedua ini cuma 1 cidukan. Buat 3 cuma ada yang 3-nya 1-1, maksudnya kumur sama 3. Istinsyak. Kalau yang ketiga ini kumur 1, istinsyak. Kumur, istinsyak. Cuma 1 doang. Ini mirip sama yang pertama. Selang-seling gitu. Ya, mirip sama yang pertama. Cuma yang pertama dipisah cidukannya. Kalau ini 1 cidukan 3 kali. Cuma diselang-seling. Kumur, istinsyak. Kumur, istinsyak. 1 doang. Tuh. Kalau yang kedua 3 kali sekaligus. Kumur 3 kali, istinsyak. Paham ya? Caranya itu jamak. Mau yang pertama, kedua, ketiga silakan. Itu jamak afdal. Tapi yang pertama lebih afdal, yang 3 kali. Itu ya, paham. Terus cara yang kedua fasal ya. Misalnya sinkron, terus afdal dengan fasal. Apa itu fasal? Fasal itu dipisah. Fasal itu tadi kan digabung antara umur sama istinsyak digabung, sekarang dipisah. Qadhabituhu an la yajma'a bainal madmadati wal istinsyaqi. Gobitnya fasal itu dia tidak menggabungkan antara berkumur dan istinsyak dengan 1 cidukan. Ada 3 juga caranya. Cara fasal ada 3, cara jamak ada 3. Yang pertama caranya fasal memisah. Caranya wa fihi thalathu kaifiyatin. Pada fasal ini ada 3 pemisah. Dobitnya tahu dobitnya, pengertiannya antara jamak dan fasal. Kalau jamak kan ayajma' bi ghurfah. Kalau ini an ayajma' bainal madmadati wal istinsyaq bi ghurfah. Enggak ketemu sama sekali sama antara istinsyak sama kurang itu. Mana dalilnya? Mana caranya? Yang pertama, ada 3 cara nih. Al-ula ayat tamat maka wa yastansyiqa bi ghurfatain. Dia umur sama istinsyak dengan 2 cidukan, 2 doang. Bagaimana caranya? Ya tamat madu minal ula salasa. Cidukan pertama buat umur doang. Udah, cidukan kedua buat istinsyak doang 3 kali. Tuh, cara tulis begitu kan. Yang pertama dia menciduk air 2 kali. Cuma cidukan pertama buat berkumur 3 kali. Ambil lagi air. Cidukan kedua buat berapa kali? 3 kali. 1. Udah paham? Paham ya caranya? Cara fasal ngambil 1 cidukan buat kumur 3 kali. Ngambil cidukan yang kedua buat 3 kali. 1. Yang kedua, ayat tamat pada wa yastansyiqa bi sitti ghurfatin. Dia kumur amat istinsyak dengan 6 cidukan. Bagaimana caranya? Ya tamat madu bi wahidah. Begini. 1 kumur tulis dengan 6 cidukan. Cidukan pertama buat kumur, cidukan kedua buat istinsyak. Cidukan ketiga buat kumur, cidukan keempat buat, cidukan kelima buat kumur, cidukan keenam buat dipisah kan, gak ketemu kan? Gitu ya. 6 kali dia banyak banget ya. Kalau yang ini cukup dengan 2. Misalkan paham? Ada selanjutnya begitu sampai 6 kali. Cara yang ketiga sama kayak tadi, 6 juga. 6 cidukan. Buat ayat tamat pada cara yang ketiga. Yang ketiga caranya, yang ketiga dia berkumur dan istinsyak dengan 6 cidukan. Cuma
yatamatmadu bi thalathin mutawaliyatin, dia kumur dengan 3 berturut-turut. Ya, kalau tadi kan kumur, sisa, kumur, sisa. Kalau ini enggak, kumur, ya, sisa, sisa. Bisa enggak? Bisa. Bisa itu ya. Ada 3 cara, yang tadi 3, ini 3 syaratnya. Paham kan? Paham kan? Antara jamak sama fasal. Kalau menggabung itu pokoknya antara kumur sama istisna ketemu. Caranya ada 3. Ada kalanya kumur istisna, kumur istisna, 3. Ada kalanya satu cidukan, ya 3 kali. Kumur istisna, kumur 3 kali, istisna 3 kali. Ada kalanya sekali. Kumur sekali. Istisna, cuma cidukannya sama. Nah, itu cara jamak udah tadi. Yang cara fasal dan cara dipisah ada 3 juga. Ada kalanya dengan 2 cidukan pertama dengan pertama buat kumur saja ya. Ya. 3 kali. Kemudian istisna 3 kali. Yang kedua caranya 6. 3 kali. Jadi kumur sekali, istisna sekali. Kumur, istisna, kumur, istisna. Kalau yang kedua kumur, istisna. Nah, gitu paham ya? Ada 6 tuh caranya. Beli pertama ulama yang ngatur ya, itu ulama yang ngehidangin, ada hanya nyuapin doang. Ulama yang menghidangkan begitu caranya gitu. Beli pertama nggak usah gitu. Cuma yang paling bersih wahadihi at'afwa wa atun, ini yang paling berlipat-lipat banyak dan paling bersih, nomor 3. Cuma riwayat jamak lebih afdal gitu tuh. Wa'lam anna kaifiyatil jam'i wa yusamma al-wasla afdalu min kaifiyatil fasli. Ketahuilah olehmu cara menjamak yang 3 itu. Yang pertama lebih afdal dari namakan wasal. Itu lebih afdal dari cara-cara memisah. Ya. Cara menjamak dari 3 tadi itu. Mau cara yang pertama atau ketiga. Cara menjamak lebih afdal daripada cara memisah. Cara menggabung dalam satu cidukan lebih afdal, dalam ketemu pokoknya dalam cidukan itu lebih afdal daripada memisah. Dan paling afdalnya cara memisah dan paling afdalnya cara menjamak, paling afdalnya jamak, menjamak menggabung. Itu menjamak dengan 3 kali cidukan. Nomor 1 tadi yang paling afdolnya. 3 kali cidukan nomor 1 pokoknya itu. Dan paling utama cara memisah adalah memisahkan fasluhuma bi ghurfatin. Memisahkan dengan 2 cidukan yang berkumur dari cidukan pertama 3 kali, kemudian istisna dari cidukan kedua 3. Berarti cara keberapa itu? Cara pertama ya. Jadi paling afdolnya fasal cara pertama, paling afdolnya jamak cara pertama. Begitu. Silahkan pakai yang mana aja. Silahkan, gak apa-apa. Oleh ulama dan menyebutkan dua-duanya dari riwayat. Cuma riwayat jamak lebih sahih ya. Wa amma riwayatul fasli faqala Ibnu Shalah wa Nawawi, kata Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi, lam yathbut fil fasli syai'. Imam Nawawi sama Imam Ibnu Shalah gak nemuin dalilnya, bukan gak ada dalil, kagak nemuin buku lama, kagak berani ngehukumin kalau ada dalil. Begitu. Ulama. Jadi makanya kita ngikut ulama jangan khawatir, yang penting ada yang diikuti, insya Allah selamat. Gitu. Bukan ulamanya, bukan ulama kaleng-kaleng, tapi ulamanya di Bama fi riwayat yang di Dawud wa yafsilu bainahuma qad'iyyin. Adapun yang diriwayat Imam Abu Dawud dan dia memisah antara umur dan istisab itu dhaif.
hada, ifham hada, paham ini. Tapi lakin akhraja Ibnu Sakan fi kitabil musamma bis sunan istihaqil ma'dzurah. Tetapi mengeluarkan hadis oleh Ibnu Sakan dalam kitab yang dinamakan Sunan Istihaqil Ma'dzurah anna Ali bin Abi Thalib wa Utsman tawadda'a thalathan. Imam Ali dan Sayyidina Utsman wudu 3 kali. Wa afrada al-madada dan dipisah antara kumur sama Tsumma qala, kemudian Sayyidina Ali sama Sayyidina Utsman mengatakan hakadza tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara wudunya Rasulullah. Ada dalil? Qala al-Hafidz, berkata Imam Hafidz dalam Tahrij al-Aziz, bahasa mentahrid dalil-dalilnya kitab al-Aziz, kitab fikih yang paling gede punya Imam Rafi'i. Bahasa sharihun fil fasl. Ini jelas dalil dalam fasal. Maka fabatala ingkar musalah. Maka batal dengan dalil ini ingkarnya musalah terhadap riwayat fasal. Begitu tuh. Itu riwayatnya. Jadi mau fasal mau jamak ada riwayatnya masing-masing. Tapi yang paling sahih dalilnya adalah jamak. Ya, paham tuh. Terus di sini diriwayatkan di dalam kitab ini 5 sahih. Wal afdalul jam'u bainahuma bi thalath ghurab dari itu. Yang paling afdal menjamak antara umur dan istisaq dengan 3 kali hidupan. Yatabat madumikul li ghurfatin sumaita siku bibaqiha 5 sahih min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahih perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fil kubra, Imam Qurtubi berkata dalam kitab Asy-Syaikh Kubra, lafaznya kama fil Ibdad dalam kitab ini, madmid wastansyik wastansir salasan bisalasi huruf. Tuh jelas dalilnya. Makanya tadi dicatat cara menjamak lebih dan paling afdalnya cara menjamak adalah nomor 1. Dalilnya madmid wastansyik wastansir salasan bisalasi huruf. Berkumurlah kamu, istinsaqlah kamu, kemudian sisihkan 3 kali dengan 3 kali sidukan. Tuh perintahnya jelas dari Nabi Muhammad. Kalau kita hadirkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita diperintah sama Rasulullah, maka kita enggak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Kita hadirkan Nabi Muhammad di hadapan kita, di bayang kita, di hati kita ketika melakukan sunnahnya Rasulullah SAW. Kita enggak berpisah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bazakar qablahu qawlahu lima sahami qaul salam dan warwal Bukhari wa Muslim. Anna Abdullah bin Zaid tamat matawas nasyaq wa salasan bisalah digurafatin minha. Sama juga. Abdullah bin Zaid wudunya begitu karena perintah Nabi madmid wastansik wastansir bisalasi gurafati. Jelas dia dalilnya. Ulama itu enggak asal enggak sekate-kate kalau kata Abu Talib, enggak ada dalilnya. Ya, nggak usah nanya dalil, setiap apa yang dikeluarkan oleh ulama kaul-kaulnya itu dari dalilnya. Nggak usah kembalikan ke dalil, itu rumah dalil, gitu ya. Nggak usah. Udah kita mau percaya aja sama para ulama, Terus, ini yang penting lagi nih. Ini apa enggak ini? Terusin nggak? Tinggal dikit lagi nih. Terus. Jadi, antara membasuh 2 telapak tangan, berkumur dan istinsyaq itu tartib. Makanya bahasanya ada tsumma. Jadi sunnahnya membasuh tangan dulu kemudian kumur sama istinsyaq. Kalau duluin kumur sama istinsyaq maka luput basuh tangan, udah gak dapat sunnah lagi. Namanya itu mustahab. Jadi membasuh 2 telapak tangan kemudian berkumur sama istinsyaq itu namanya mustahab. Apa mustahab? Mendahulukan yang duluan itu menjadi syarat buat hasilnya sunnah. Mendahulukan yang duluan itu menjadi syarat biar hasil itu namanya apa mustahab? Mendahulukan yang dahulu itu syarat buat hasil sunnah. Jadi kalau di belakangnya agak dapat sunnah, yang dapat sunnah yang dahuluan. Aduh kelupaan lagi nggak cuci tangan dulu, nggak basuh tangan langsung kumur. Cuci tangan habis ini nggak dapat. Karena mendahulukan itu namanya mustahab.
la mustahab. Ada ulama yang katakan mendahulukan itu adalah mustahab. Namanya mustahab. Apa mustahab? Mendahulukan itu bukan syarat buat hasil sunnah. Mau duluan membasuh tangan, mau di belakangnya, pokoknya lakuin semua itu sunnah. Jadi tartib itu hanya mustahab saja, sunnah ditartibin, bukan mustahab. Kalau mustahab haknya tangan duluan, kemudian berkumur, berkumur dan istisna. Kalau didahulukan yang belakangan maka nggak dihitung sunnah. Begitu. Jadi biar paham tuh, ada istilah mustahab, ada istilah mustahab. Kalau mustahab mendahulukan itu bukan syarat biar hasil sunnah. Kalau mustahab mendahulukan itu adalah syarat untuk menghasilkan sunnah. Begitu ya. Begitu. Terus bagaimana? Nih, di dalam kitab ini diterangkan anna tartiba bainal khaffaini wal madmanati wal istinsyaq mustahabbun la mustahabbun fama taqaddama an mahallihi laghun. Maka sesuatu yang dahulu dari tempatnya maka sia. Ya, misalkan kubur dulu, maka yang bukan pada posisinya itu lahu, enggak dihitung. Ini menurut Imam Ibn Hajar, enggak dihitung. Tabaan di syekh ini mengikut pendapat gurunya Imam Zakaria sama. Bahwa muqtada kalamil majmu. Ini ketetapan kalam majmu. Tapi menurut Imam Ramli dan Imam Syihabun Ahmad Muhammad Ar-Ramli dan Imam Khatib Syarbini wal Khatib ma fi Raudhah anna al-mutaqaddima wal yang duluan itu yang dihitung. Misal kita ngedaurin kumur, itu yang dianggap. Ini yang gugur. Gitu. Yang ngebasuh dua tangan itu enggak dianggap udah karena udah dilewat. Menurut Imam Ramli, menurut Imam Ibn Hajar yang diduluin itu nggak dianggap. Tahu nggak? Kita ngeduluin bergumur nggak dianggap karena bukan tempatnya. Tempatnya adalah cuci tangan dulu. Tapi menurut Imam Ramli yang duluan lah yang dianggap. Karena kita kubur dulu, udah berarti cuci tangan udah nggak dianggap. Pokoknya yang duluan itu yang dianggap. Ibarat kita bungkil muqtad, kalau ata bil istinsyaqi ma'al madmadah, jika dia mendatangkan istinsyaq sama madmadah, usibat dunahu, maka yang dihitung adalah kumur, karena kumurnya duluan daripada dia dibalik, istinsyaq dulu baru kumur, maka yang dihitung adalah sunnahnya yang dapat kumur, istinsyaqnya belum. Kata Imam Khatib Syarbini, yang duluan usibat dunahu au atabihi faqat, atau dia istinsyaq doang, kumurnya kagak, usibalahu, maka yang dianggap istinsyaq, madmadah enggak. Ya. Au qaddamahu, atau mendahulukan istinsyaq daripada berkumur, faqad dia tu kalam bil majmu' dan akar yusad, yang belakangan itu yang dihitung. Ulama ribut begini doang, ribut kan? Yang belakangan apa yang duluan? Itu doang, gitu doang diributin. Saking mereka itu pengen berlomba-lomba di dalam berkhidmat sama syariatnya Nabi Muhammad. Enggak dianggap sepele. Ini ulama besar ngeributin begini dokter. Ah, ngapain sih ribut? Mau yang duluan? Akhirnya orang nggak usah sholat lah, ribut mulu. Mau wudhu aja ribut. Bukan masalah itu. Biar yang bener yang mana. Saking mereka itu teliti banget sama Nabi Muhammad ajaran. Ya begini nih, begitu, begitu. Enggak ngaco, enggak. Mereka masing-masing ada dalil. Menurut kitab Raudhah, qala fi Raudhah, law qaddama al-madmadah wal istinsyaq ala ghusl. Kalau dia mendahulukan berkumur dan istinsyaq daripada membasuh dua tangan, maka enggak dianggap lam yuhsabil kaf. Habis kumur baru dia cuci tangan, enggak dianggap. Lam yuhsabil kaf ala asah, menurut qaul asah. Qala al-Asnawi wa shawabuhu liwafil kama fil majmu'. Yang benar agar sesuai apa yang dimajmu' lam tuhsabil madmadah wal istinsyaq. Agak dianggap karena yang duluan itu apa? Cuci tangan, basuh tangan. Ini ngapain kumur dulu habis istinsyaq? Berarti kagak dianggap yang duluan. Sesuai dengan pendapat Imam Ibn Hajar, Imam Ramli dianggap yang duluan. Kata Imam Asnawi,
dia ngelangkahin membasuh dua tangan, enggak dianggap harus begini, pokoknya tangan dulu baru itu. Berarti kalau nggak dianggap kumur lagi, ya. Kalau nggak dianggap berarti kumur habis itu, karena tetap posisi pertama adalah ngomong begini tuh sunnah. Banyak banget ulama yang khidmat, mereka orang-orang saleh, mereka para aulia, mereka rela-rela ngebahas begini dong, nyari-nyari dalil. Wal mu'tamad kama qalahu Syaikhi ma fi Raudhah, dan yang mu'tamad sebagaimana mengatakan akan nyama oleh guruku ma fi Raudhah. Yang mu'tamad itu apa yang di kitab Raudhah. Mana Raudhah? Enggak dianggap nyuci tangan. Kalau dia mendahulukan berkumur, kemudian dia cuci basuh dua tangan, maka ini yang belakangan kagak dihitung karena udah lewat mahalnya. Harusnya dia membasuh tangan dulu deh, kumur dulu. Begitu tuh. Itu berarti mustahab apa mustahab? Mustahab karena udah lewat ya. Makanya Imam Ibnu Hajar katakan anda tartib mustahab la mustahab. Tuh. Qal liqaulihim bis shalah at-thalisa asyar tartibul arkan. Karena ucapan ulama dalam salat rukun yang ke-13 adalah mentartibkan rukun. Begitu tuh. Maka fayuhsabu minha maqama au awalan. Yang dilakukan pertama itu yang dianggap. Jadi seolah-olah dia meninggalkan selain yang pertama. Fala yuqadu bihi bi fi'lihi ba'da dzalik, maka tidak dianggap dengan melakukannya ghair setelah itu awalan. Seperti orang baca ta'awudz belum doa iftitah. Doa iftitah dulu itu ta'awudz. Dia ta'awudz dulu maka udah luput tempatnya. Tidak lupa maka luput tempatnya ya. Begitu tuh. Begini doang ya. Begini doang ulama ribut, ulama berbeda pendapat. Mereka tidak hawa nafsu walaupun begini. Kalau kita beda, gebrak-gebrakan meja mereka dilempar-lemparin semua sahil. Pokoknya saya enggak begitu lah. Bukan nurutin hawa nafsu, tapi mereka mencari kebenaran lewat dalil, lewat ibarat. Ada ibaratnya. Enggak menduluin hawa nafsu. Kita kan musuhan habis itu. Ya. Habis basul masail udah musuhan. Mending kalau sehari 2 hari main santet-santet kan. Wah. Jadi ulama mau main santet-santet kan. Nah, kalau ulamanya pada mati begitu ya. Jangan, harus insaf ya ada ibaratnya. Ulama ibarat begitu. Jangan panas-panasan gitu. Kita bukan tukang bakso sama tukang sate. Biar yang panasan mereka aja. Tukang sate itu panas-panasan sama tukang bakso. Kita jangan. Itu cukup kita mah insaf, nurut aja. Begitu ya. Di dalam kitab Tuhfah disebutkan. La khilafa falau ata bil istinsyaqi ma'lumat mata la khilafa baina ramli wa syarat bil ma'iyah. Kama saraha bil khatib bil buni wa ghairi wa qala anani walladhi ta'ayyan fil muqannam al madmadah tuhsabu duna al istinsyaq. Yang dianggap itu adalah kumur, bukan istinsyaq. Illa min a'adahu, kemudian kecuali diulang lagi istinsyaq. Andai kata orang istinsyaq dulu baru berkumur, maka yang dianggap yang mana? Berkumur, kata Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena berkumur lebih dulu. Kecuali diulang lagi habis kumur istinsyaq, maka yang kedua itu dianggap kata Imam An-Nani. Di dalam kitab Tuhfah, Imam Ibnu Hajar mengatakan begini. Wa ibaratut Tuhfah li anna al-laghi kal ma'dum, karena sesuatu yang udah sia-sia, udah enggak dianggap lagun, itu seperti tiada. Kama sarahu bihi bil 'afwi 'an ibtida'an. Fala wal 'afwu ba'dahu 'anil qawl 'alaiha. Orang bilang begini, kalau dia udah enggak usah diqisas, berarti pindah ke dia. Ada orang ngebunuh, enggak usah diqisas, bayar diat aja. Diqisasnya dimaafin, bayar diat kagak. Tapi kalau dari awal dia bilang udah enggak qisas, enggak usah bayar diat, bagaimana? Falahul 'afwu ba'dahu 'anil qawl 'alaiha. Maka baginya boleh memaafkan setelah afu 'anil dia, memaafkan 'anil qawl 'alaiha. Di anna 'afwul awal lama waqa'a fi ghairi mahalli kana bi manzilatil ma'duf fajaza lahu al-'afwu 'anil qawl 'alaiha atas fidyah. Begitu tuh. Panjang lebar ulama ya. Begini doang. Tadi pertemuan berikutnya dijelasin masalah ini nih, masalah mustahab dan mustahab. Ngaji yang kasih begini.
sekedar apa sih mustahab juga nggak paham, jangan nggak paham, harus paham. Mustahab itu mendahulukan menjadi syarat buat hasilnya sunnah itu. Kalau mustahab mendahulukan itu bukan menjadi, sehingga dia mendahulukan atau membelakangkan tetap hasil sunnah. Tapi kalau dikatakan mustahab, nanti kata dia ngeduluin, maka yang dianggap yang mana? Yang belakang apa yang duluan? Menurut Imam Ibn Hajar, yang dianggap itu mana? Yang belakang. Menurut Imam Romli yang duluan, begitu ya. Menurut Imam Romli ya, tadi itu yang duluan itu yang dianggap. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, yang duluan itu sia-sia, yang belakangan lah yang dianggap. Begitu. Kalau ngacak-ngacak tempatnya, maka Imam Ibn Hajar yang belakangan yang dianggap. Kata Imam Romli yang duluan, yang duluan dianggap. Kata Imam Ibn Hajar yang duluan sia-sia. Orang tempatnya di belakang dia duluan, udah nggak dianggap. Kata Imam Romli nggak, tetap dianggap karena dia didahulukan. Ini yang dianggap, maka yang belakang kan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kita umur doang ini. Enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sallallahu